creation is an act of sheer will. Life will find a way. Sejarah evolusi kehidupan di planet Bumi masih terus ditelusuri oleh para ilmuwan tentang bagaimana organisme bisa hidup beserta kemunculannya. Bumi yang terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu diperkirakan baru ada kehidupan di permukaannya dalam waktu 1 miliar tahun sesudahnya. Adanya kesamaan dengan organisme yang hidup di era sekarang menunjukkan bahwa adanya satu nenek moyang yang sama, yang kemudian berevolusi panjang lebih dari 99% dari semua spesies. Lebih dari 5 miliar spesies yang pernah hidup di bumi diperkirakan telah punah. Perkiraan jumlah spesies bumi saat ini berkisar 10 sampai 14 juta spesies, di mana sekitar 1,2 juta telah didokumentasikan dan lebih dari 86% belum dideskripsikan. Memang sebuah penemuan yang suram bagi nasib umat manusia. Selain itu, penemuan ini juga menyatakan bahwa pencarian kehidupan antar planet akan lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Penemuan ini sendiri dibuat oleh kelompok akademis dari University of Washington di Seattle yang dipimpin oleh Michael Kipp. Michael Kipp mengatakan bahwa pengakuan mengenai adanya satu masa interval di masa lalu bumi, era ketika bumi mungkin mempunyai kadar oksigen yang berbeda, juga makhluk-makhluk penghuninya yang sangat berbeda, bisa berarti bahwa pendeteksian planet jarak jauh yang kaya oksigen tidak selalu menjadi syarat adanya mikroorganisme dan biosfer yang kompleks. Planet Bumi memulai proses menjadi planet yang kaya akan oksigen sekitar 800 juta tahun yang lalu. Para ahli menyimpulkan bahwa makhluk-makhluk yang secara biologis kompleks dengan menghirup oksigen muncul seiring dengan mulai kayanya planet ini dengan oksigen. Sehingga disimpulkan bahwa kehidupan hewan-hewan purba dimungkinkan karena meningkatnya kadar oksigen di dalam atmosfer. Namun, ada era di mana kadar oksigen jauh lebih tinggi. Ini terjadi di era sebelum munculnya dinosaurus pertama. Bumi secara tiba-tiba menjadi planet dengan atmosfer yang kaya oksigen sebagai hasil dari yang dinamakan Loma Gundi, yang juga disebut bencana oksigen atau oksidasi besar-besaran, yaitu ketika kadar oksigen mencapai titik tertinggi di lautan antara 2,3 miliar hingga 2,1 miliar tahun yang lalu, sebelum kemudian turun lagi karena alasan yang kurang pasti. Kejadian Loma Gundi ini bisa saja memberikan kesempatan untuk makhluk-makhluk aneh berevolusi selama miliaran tahun menjadi nenek moyang makhluk-makhluk zaman sekarang. Namun, kadar oksigen kemudian turun lagi dan beragam makhluk tersebut kemudian juga punah. Hal ini bisa menggambarkan bahwa bisa jadi nasib umat manusia akan mengalami hal serupa. Untuk mengetahui kadar oksigen selama kejadian Loma Gundi, Kipp dan para ahli berencana menganalisa selenium di bebatuan yang berbentuk di dasar lautan ketika Loma Gundi terjadi. Selenium dilepaskan ketika bebatuan di tanah terkikis karena adanya oksigen dan metabolisme oleh mikroba laut. Jumlahnya yang besar di bebatuan Loma Gundi mengisyaratkan bahwa jumlah karbon organik yang terkubur di laut dalam tiba-tiba melonjak, seperti yang ditulis di jurnal PNAS, yaitu Proceedings National Academy of Science. Meski begitu, hingga saat ini belum ditemukan bukti yang meyakinkan tentang keberadaan makhluk-makhluk aneh selama kejadian Loma Gundi. Saat ini, indikasi satu-satunya adalah keberadaan koloni bakteri dalam jumlah yang besar. Meski begitu, tak berarti bahwa satwa aneh di era itu tidak ada. Baiklah, itulah beberapa penjelasan tentang bumi sebelum adanya dinosaurus. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk mensupport dengan cara like, comment, and subscribe ya. Saya Umang dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hakuba! Hakuba! Kusi!